Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beri sehari akhir, tim satu persatu dari umat manusia mulai berlarian tanpa arah dan mencari tempat untuk menyelamatkan diri. Tapi tahukah Anda jika ternyata ada beberapa negeri yang sangat aman untuk kita dianjurkan Rasulullah di akhir zaman? Beken Dajjal pun tak bisa mengakses tempat ini di hari akhir. Negeri apa saja kah itu? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesak. Kemunculan Dajjal di hari akhir menjadi salah satu ujian paling besar yang akan dihadapi manusia menjelang hari kiamat. Tragedi demi tragedi yang disebabkan dan bukan main. Efeknya dalam tafsir usir akhir dijelaskan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada perkara yang lebih besar antara penciptaan Adam sampai hari kiamat melebihi fitnah. Dan hadis riwayat Muslim, pada akhir zaman sosok Dajjal akan keluar dan kedua matanya tertulis kufur yang telah terbaca oleh para umat beriman di dunia. Tekanannya buta, tidak jumatannya seperti buah anggur yang mengaku jika dibayangkan saja sudah membuat bulu kuduk merinding, apalagi bertatapan secara langsung dengan kondisi yang serba menakutkan. Tapi unik, Dajjal memiliki skill akting yang cukup bagus. Pada awal-awal ia akan mengaku sebagai orang solo kamuflase. Ini tak berhenti di situ, ia akan menganggap dirinya nabi, dan yang paling bombastis sebagai itu siapa saja mendengar tentang dan menjauhlah darinya. Demi Allah, sesungguhnya seseorang mendatanginya dan mengira bahwa dia adalah orang yang beriman, pantas dia mengikutinya disebabkan syubhat yang dibawanya. Hadis riwayat Abu dan dari Imran bin Husain. Sebagai umat muslim mendengar bagaimana reward kecil akan sangat merugikan kita di hari akhir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah menyiapkan dua pamungkas yang bisa kita baca pada setiap penghujung, yakni 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi maka ia akan terlindungi dari raja. Hadis riwayat musik. Doa ini akan membantu kita terhindar dari dan semoga tak perlu bertemu dengannya di hari akhir. Sebab siapa sangka jika tatapan mata Dajjal mampu memporak-porandakan hati kita hingga akhir kita tertipu seketika. Slide. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan bocoran tempat yang aman dari makhluk yang satu ini, dan jangan dikabarkan akan muncul di perbatasan antara wilayah. Detail dari Dewas Disamain radhiyallahu berkata, baru seluas sendiri yang pernah memberikan informasi ini, maka Al-Mukarram merupakan tempat yang lolos dari jeratan. Datang ke tempat ini akan dijaga oleh malaikat yang berbaris menunggu. Tak ada satu negeri melainkan sebuah diinjak oleh jajah kecuali Makkah dan Madinah. Semua jalan yang menuju ke sana dijaga dengan malaikat. Dengan berbagai hadis riwayat Bukhari, Timus bukan tanpa alasan mereka dipilih Rasulullah sebagai tempat paling aman. Segala kebaikan berada di kota suci. Air Zam-Zam yang terus mengalir melepaskan dahaga ratusan ribu jemaah haji dari seluruh penjuru dunia. Ini sangat berbeda dengan kebanyakan menurut penelitian Amira Bosan dan kawan-kawan berjudul Komposisi Hidrolik Hat ini Pecer Jam semua menjelaskan juga ini telah digunakan selama 4000 tahun lamanya, mengandung banyak antioksidan bermanfaat bagi penyandang kanker. Belum lagi kebang yang didirikan oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya yang juga dibantu oleh beberapa malaikat, maka tak heran kota yang telah diberkahi ini bisa menjadi tempat penuh rasa aman bagi umat manusia. Ketentraman tersebut sepertinya juga tak bisa dibeli dengan apapun di dunia. Setali 3 uang dengan Makkah. Madinah juga merupakan tempat yang tak kalah aman. Kota mulia ini merupakan tempat bertemu kaum muhajirin dan ansar serta ibu kota pertama kaum muslim. Kota Madinah menjadi tempat yang memancarkan cahaya menarik hati masyarakat Makkah saat itu dan akhirnya menjadi tempat tujuan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking cintanya Rasul dengan kota Madinah, di tempat inilah Rasulullah menghabiskan sisa umur hingga dikuburkan dan juga akan dibangkitkan. Segala rahmat telah Allah anugerahkan
mengatakan pada kota ini sebagai tempat terbaik setelah Makkah. Madinah adalah rumah kedua Rasulullah, juga akan bisa dimasuki oleh Dajjal dan kaum bagi didoakan keberkahan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dua beliau, berilah kepada kami keberkahan pada buah-buahan kami kota Madinah, kami limpahkanlah keberkahan untuk kami pada setiap show di input kami dapatkan hadis riwayat Muslim. Setiap ancaman dan ada salah satu penyakit yang mengerikan, Rasulullah menjanjikan jika penyakit ini akan masuk ke Madiun, penyakit tersebut adalah doa atau lebih familiar dengan sebutan leo. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh Kemenkes menyerang kulit hingga saraf manusia. Di setiap tembok atau batas kota Madinah ada malaikat. Kota Madinah tidak akan bisa dimasuki oleh penyakit atau lab, tidak pula Dajjal. Hadis riwayat Bukhari. Masih negeri selanjutnya adalah tempat ini dianggap sangat spesial karena sering kita temui dalam beberapa narasi Al-Quran dan hadits pula. Pak Imam Isa bin Abdul Salam dalam kitab Target Ahok Islam Filsuf Mobil Asia menafsirkan jika bumi yang telah kami berkah dalam soal hadiah ayat ke-71 dan kami berkati sekitarnya dalam surat Al-Isra ayat 1 adalah negeri yang termasuk di dalamnya. Di sini lu sejumlah nabi dan rasul dilahirkan, bahkan tanda kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga ditemukan di kota, tepatnya dibaca takdir Allah sangat melindungi tempat ini sebagaimana reward dari akademisi dan imam Anda. Jika penduduk bisa merusak agama maka tak tersisa kebaikan di tengah kalian. Keistimewaan negeri Syam lainnya karena negeri tersebut dinaungi sayap malaikat rahmah. Ini merupakan pusat negeri Islam pada akhir zaman selanjutnya. Ia ini berbeda dengan kota sebelum Nigeria juga mungkin akan membuat Anda justru mengernyitkan dahi sebab beberapa tahun terakhir ia justru menjadi negara termiskin di dunia karena banyaknya perang saudara yang terjadi di sana. Genjatan senjata anti dilakukan dan pernah mikir negara Arab lain turun tangan sejak 2015 untuk memulihkan pemerintahan ya, tapi siapa sangka jika negara ini dulunya adalah tempat yang sangat direkomendasikan oleh Rasulullah sebagai tempat hunian yang aman-aman, berlokasi di kawasan Asia Barat dan berbatasan dengan ombak Laut Merah dan Teluk Adik dan identik dengan negeri seribu uang. Bukan tanpa alasan di daerah ini pasti terdapat beberapa wilayah yang menjaga kemurnian Islam dengan sangat baik dan ilmu dari para wali serta ulama keturunan Nabi masih bisa dengan mudah kita temukan di tempat ini. Pihak drama misalnya wabah ini dikenal sangat subur, negeri yang didominasi oleh padang pasir yang tandus. Di tempat ini pun tersebar ribuan keturunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya pernah hijrah dari Makkah dan Madinah. Salah satunya adalah sosok Habib Umar bin Hadis yang diyakini memiliki garis keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosoknya sangat semangat menentang kekerasan dan telah membangun banyak pesantren. Dia makin menyebar Islam ke Nusantara meski Indonesia tak pernah disebutkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai negara aman. Di akhir zaman tahun Indonesia memiliki sejumlah keajaiban yang tak kalah dari negeri-negeri sebelum dan bisa jadi layak sebagai hunian di hari. Sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Selain keindahan alam yang selalu disuguhkan Indonesia, ia bagian disematkan predikat negara terindah di dunia. Indonesia juga memiliki kehidupan bermasyarakat yang damai dan tenteram. Perpaduan budaya dan agama sangat harmonis juga membuat seorang politikus asal Amerika Serikat Hillary Clinton menuturkan jika ingin melihat Islam dan demokrasi maka lihatlah Indonesia. Makanya bagian Habib Umar bin Hafiz juga menyimpan pesan spesial bahwa Indonesia adalah negara yang dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, menurut Anda apakah Indonesia juga layak ditempati di hari akhir lo oleh bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.